Rina berdiri mematung di depan gerbang besi berkarat yang merintih saat didorong, menatap fasad bangunan bergaya Art Deco yang tampak seperti raksasa tidur di tengah dinginnya kabut Bandung malam itu. Sebagai mahasiswi berusia 20 tahun yang baru saja merantau, ia merasa beruntung mendapatkan kontrakan murah di kawasan elit Jalan Aceh, tanpa menyadari bahwa harga miring tersebut adalah mahar bagi ketenangan jiwanya yang sebentar lagi akan terenggut. Rumah itu adalah peninggalan era kolonial Belanda, dengan pilar-pilar beton yang mulai mengelupas dan jendela kaca patri yang tampak seperti mata-mata gelap yang terus mengawasi setiap gerak-geriknya dari balik tirai berdebu. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan melati yang menusuk. Namun entah mengapa, ada satu aroma lain yang lebih dominan dan asing bagi hidungnya. Bau kentang yang sedang direbus dengan sangat pekat. Pernahkah kalian merasa bahwa sebuah bangunan memiliki detak jantungnya sendiri? Sebuah irama purba yang tidak sinkron dengan detak jantung manusia? Di dalam rumah ini, keheningan bukan berarti kosong, melainkan sebuah ruang tunggu bagi sesuatu yang telah lama mati namun menolak untuk benar-benar pergi dari dunia fana. Rina melangkah masuk ke ruang tengah yang luas, di mana bayang-bayang furnitur jati tua memanjang di bawah sinar lampu bohlam yang berkedip-kedip gelisah, seolah memperingatkannya untuk segera berbalik arah sebelum pintu utama terkunci rapat oleh kekuatan yang tak terlihat. Keheningan itu pecah ketika jarum jam dinding kuno berdentang 12 kali, diikuti oleh suara tawa kecil seorang anak yang menggema dari arah dapur. Sebuah tawa yang terdengar sangat jauh, namun terasa begitu dekat di telinga. Rina teringat akan bisik-bisik warga lokal tentang rumah kentang yang legendaris. Sebuah urban legend yang menyebutkan bahwa pada tahun 1980-an, seorang anak kecil Belanda tewas mengenaskan setelah terjatuh ke dalam kuali besar berisi kentang mendidih saat pesta berlangsung. Data dari berbagai arsip mistis menyebutkan bahwa sejak saat itu, bau kentang rebus akan muncul sebagai pertanda kehadiran arwah anak tersebut, seringkali disertai dengan penampakan anjing siluman yang menjaga pekarangan. Apakah bau yang sekarang memenuhi paru-paru Rina hanyalah sugesti dari cerita-cerita lama itu, ataukah ia sedang menghirup uap dari masa lalu yang masih terus mendidih di dimensi lain? Rina mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah mitos, namun langkah kakinya yang gemetar membawanya menuju dapur, tempat di mana suhu udara tiba-tiba anjlok hingga napasnya membentuk kabut tipis di udara. Di sana, di atas kompor tua yang sudah puluhan tahun tidak tersentuh api, ia melihat sebuah kuali tembaga raksasa yang tampak berkilau seolah baru saja digunakan, mengepurkan uap panas yang membawa aroma kentang yang semakin menyengat dan memuakkan. Ketegangan semakin memuncak saat Rina melihat jejak kaki kecil yang basah dan beruap di atas lantai tegel, memanjang dari arah kuali menuju ke bawah meja makan yang tertutup taplak putih panjang yang kini tampak bernoda kecoklatan. Ia merasakan ada sesuatu yang menarik-narik ujung celananya. Sebuah tarikan yang lemah namun penuh dengan niat jahat, dan ketika ia memberanikan diri untuk melongok ke bawah meja, ia tidak menemukan siapapun kecuali aroma busuk yang bercampur dengan bau kentang. Tiba-tiba, suara garukan kuku di atas kayu jati terdengar dari sudut ruangan, diikuti oleh suara geraman rendah yang tidak terdengar seperti suara hewan biasa, melainkan suara dari tenggorokan yang penuh dengan cairan panas. Mengapa kita selalu merasa perlu untuk mencari tahu sumber ketakutan kita, padahal insting terdalam kita sudah meneriakkan kata lari? Rina mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan saat ia melihat sosok bayangan kecil dengan kulit yang tampak melepuh dan terkelupas, berdiri di ambang pintu dapur dengan mata merah yang menyala karena amarah yang tak kunjung padam. Sosok itu memegang sebuah sendok kayu besar yang berlumuran cairan kental, dan setiap kali ia melangkah, terdengar suara kulit yang bergesekan dengan lantai. Suara yang akan menghantui mimpi buruk siapapun yang mendengarnya selama sisa hidup mereka. Dalam kepanikan yang luar biasa,
Rina berlari menuju lantai 2. Namun tangga kayu itu seolah memanjang tanpa ujung. Setiap anak tangga yang ia injak mengeluarkan suara rintihan seperti tulang manusia yang patah di bawah beban yang berat. Ia sampai di sebuah kamar terkunci yang entah bagaimana sekarang terbuka lebar, memperlihatkan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan mainan anak-anak era kolonial yang sudah hancur dan berjamur, serta sebuah cermin besar yang permukaannya tertutup uap air. Di permukaan cermin itu, sebuah tulisan muncul perlahan, seolah ditulis oleh jari yang tak kasat mata. "Help me finish the soup." Sebuah permintaan yang lebih terdengar seperti perintah dari neraka daripada sebuah permohonan bantuan. Rina menyadari bahwa rumah ini bukanlah sekedar bangunan tua, melainkan sebuah jebakan waktu yang membutuhkan energi dari orang yang hidup untuk menjaga agar pesta di masa lalu tetap berlangsung selamanya. Ia menemukan sebuah buku harian tua milik seorang pelayan Belanda yang menyebutkan bahwa kecelakaan kuali kentang itu bukanlah sebuah ketidaksengajaan, melainkan sebuah ritual tumbal yang salah sasaran, dan arwah yang marah itu kini mencari pengganti untuk penderitaannya yang abadi. Di luar jendela, langit Bandung yang biasanya tenang kini tampak merah membara, dan suara gonggongan anjing siluman terdengar semakin riuh, seolah-olah mereka sedang merayakan kedatangan tamu baru yang tidak akan pernah bisa pulang kembali ke dunia luar. Saat fajar hampir menyingsing, Rina merasa tubuhnya menjadi sangat berat dan kaku. Sementara aroma kentang rebus kini sudah meresap ke dalam pori-pori kulitnya dan memenuhi setiap hembusan nafasnya, hingga ia merasa mual yang luar biasa. Ia mencoba membuka pintu depan, namun tangannya tidak lagi bisa menyentuh gagang pintu, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari udara dingin yang terjebak di dalam rumah tua tersebut tanpa ada jalan keluar. Ia melihat ke arah cermin sekali lagi dan menjerit tanpa suara saat melihat pantulan dirinya sendiri yang kini memiliki kulit yang mulai melepuh merah, persis seperti anak kecil yang ia lihat di dapur tadi. Sementara sosok anak itu kini berdiri di belakangnya dengan senyuman yang sangat lebar hingga merobek pipinya. Urban legend tentang rumah kentang di Jalan Aceh mungkin memang telah berubah menjadi restoran modern di dunia nyata. Namun, di dimensi yang gelap ini, teror itu tidak pernah berakhir dan terus mencari mangsa baru untuk dimasukkan ke dalam kuali abadi. Misteri ini tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya, karena setiap orang yang masuk ke sana akan menjadi bagian dari legenda itu sendiri, menjadi bisikan-bisikan baru yang akan diceritakan oleh orang-orang yang lewat di depan rumah itu saat malam tiba. Rina kini hanyalah sebuah nama yang akan terlupakan, sementara aroma kentang yang mengepul dari rumah tua itu akan tetap menjadi pengingat bagi siapapun agar jangan pernah bermain-main dengan masa lalu yang masih mendidih di bawah permukaan tanah Bandung yang dingin. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.